Shalom, shalom, selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersama-sama akan menjalani hidup yang Tuhan karuniakan dengan banyak hal baik. Mari bersama-sama kita awali dengan memujikan pujian dari PKJ 270. PKJ 270, isilah mataku dengan citra salibmu. PKJ 270, isilah mataku dengan citra salibmu. Isilah mataku dengan citra salibmu, dengan kasih-Mu penuh di hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milikku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya citra salib Tuhan dalam hidup kami akan nyata melalui firman Tuhan yang kami akan praktekkan dalam hidup ini. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, mampukan kami mengerti terlebih memahami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Mazmur 84 ayat 1 sampai yang ke-8. Mazmur 84 kalau kita fisik 1 sampai 8, kalau handphone 1 sampai 7. Mazmur 84, dengarkanlah sabda Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah mereka yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Saudara, rasa-rasanya hanya di Indonesia ada satu spesies yang dinamakan burung gereja. Ya, di tempat lain tuh saya lupa namanya, manos apa gitu nama jenis burungnya gitu ya. Nah, dia itu bukan nama aslinya burung gereja, tapi diberi nama sama orang Indonesia. Kenapa? Karena pada zaman Belanda itu burung gereja itu dia tinggal di bangunan-bangunan tua. Dia tidak punya kemampuan terbang yang tinggi. Dia tidak bermigrasi secara sering seperti burung-burung lainnya, sehingga dia butuh tempat banyak berhinggap gitu. Sayapnya tuh ototnya nggak sekuat burung lain, sehingga dia lebih sering menetap di tempat-tempat gedung-gedung yang tinggi, yang saat itu di mana gedung tinggi itu ada di gereja. Nah, bicara soal burung gereja yang sering bertengger di gereja, Bapak Saudara, pemazmur menggambarkan kerinduannya melebihi burung gereja. Burung gereja ada di gereja karena kebutuhannya di bersarang, tetapi pemazmur menggambarkan kerinduannya untuk berada di rumah Tuhan dengan memakai ilustrasi burung pipit dan burung layang-layang bersarang bahkan pada mezbah-mezbahnya. Begitu rindunya pemazmur sehingga di satu sisi ia merasa jiwanya hancur, di sisi lain dan dagingnya bersorak-sorai. Perasaan yang paradoks ini ditutupi dengan pernyataan berbahagia bagi orang yang hidup di rumah Tuhan. Di bagian berikutnya, pemazmur beralih dari kerinduan di rumah Tuhan pada perjalanan ziarah ke rumah Tuhan. Orang yang bertekad untuk ke rumah Tuhan akan mampu menghadapi segala hadangan untuk sampai ke sana. Kemampuan mereka adalah anugerah Tuhan. Maka di tengah mazmur ini muncul permohonan agar Tuhan mendengar dan menjawab kerinduan hatinya. Mazmur ditutup dengan mengulangi lagi kerinduan yang sudah dikobarkan di bagian pembuka, yang terus-menerus dalam persekutuan intim dengan Tuhan. Perbandingan 1 hari dengan 1000 tahun mau mengatakan bahwa kedekatan dengan Tuhan melebihi segala-galanya yang bisa didapatkan dari dunia ini. Sehingga apakah Mazmur ini menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan yang selama ini kita tidak temukan? Sudah pastinya bukan karena Tuhan jauh atau menjauh dari kita. Lebih tepatnya kita sendiri yang menjauh dan membiarkan diri kita didekati, dirayu, atau bahkan didekap oleh tawaran-tawaran dunia. Yang lebih celaka adalah kalau kita tidak merasa rindu kepada Tuhan karena kita menikmati dunia ini. Jangan-jangan kita bukan anak Tuhan. Semoga hari ini kita merindukan Tuhan dalam kehidupan kita dan memikirkannya tiap saat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajarkan kami untuk merindukan. Kami harus merindukan Tuhan. Kalau kami menyebut diri kami sebagai anak-anak Tuhan, yang harusnya ada di pikiran dan di hati kami, dan berada bukan cuma di bait Tuhan di gereja, tapi hidup dengan gaya hidup anak-anak Tuhan. Mampukan kami agar kami boleh melakukannya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.